Sebagai negara besar, Indonesia memiliki sektor industri yang cukup memadai, khususnya para pelaku UMKM yang terus bertumbuh. Harapan untuk menjangkau pasar dunia atau ekspor tentu saja digantungkan para pelaku usaha tanah air. Namun demikian, untuk memasuki pasar ekspor tidak serta-merta begitu saja dilakukan. Ada aturan main terkait dengan regulasi tiap negara dalam rangka masuknya produk. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI), Kementerian Perdagangan, hadir untuk menegosiasikan aturan yang ada. Ditemui di gelaran Trade Expo Indonesia 2024, Ketua Tim Implementasi, Sekretariat Direktorat Jenderal PPI Kemendak, Aditya Yoga menjelaskan, PPI Kemendak fokus untuk perundingan dalam rangka pembukaan akses pasar Indonesia secara internasional, yang mana dijelaskannya ada berbagai macam cara terkait akses pasar. PPI itu, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, merupakan salah satu unit eselon 1 di Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan dalam rangka pembukaan akses pasar internasional. Tujuannya adalah supaya produk dan juga pelaku usaha Indonesia memiliki daya saing di negara mitra secara global. Dalam perundingan secara umum menghasilkan Support Center Free Trade Agreement (FTA) atau Support Center Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), yang di dalamnya ada penurunan tarif dan berbagai kerjasama untuk meningkatkan perdagangan. Terkait perundingan internasional, pemerintah Indonesia melalui Dirjen PPI Kementerian Perdagangan, telah memiliki beberapa kerjasama, baik secara bilateral, regional dan multilateral. Melalui perundingan perdagangan nasional, kita sudah punya berbagai macam jenis kerjasama internasional, baik itu bilateral, regional, multilateral yang memberikan fasilitasi atau kemudahan bagi pelaku usaha kita untuk menembus pasar global. Secara bilateral kita juga punya beberapa perjanjian bilateral contohnya dengan yang terbaru dengan Indonesia UI CEPA, dengan Uni Emirat Arab, kemudian juga dengan Korea, kemudian dengan di kawasan Amerika Latin ada dengan Chile, di Afrika ada Mozambik, dan seterusnya. Secara regional kita punya kerjasama di kawasan ASEAN dan negara tetangga atau di kawasan terdekatnya seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. Kemudian secara multilateral kita juga punya kesepakatan dalam hal fasilitasi trade facilitation atau fasilitasi perdagangan. Jadi bermacam peluang-peluang itu, kesempatan untuk keterbukaan akses pasar itu akan bisa memberikan daya saing bagi pelaku usaha kita untuk bisa masuk ke pasar internasional. Dan secara teknisnya di Kementerian Perdagangan kita punya FTA Center dan FTA Support Center yang secara khusus bertugas untuk membantu pelaku usaha untuk bisa memenuhi atau memanfaatkan FTA supaya bisa menembus pasar ekspor, mulai dari pemberian konsultasi, edukasi, sosialisasi, bahkan menerima pengaduan hambatan-hambatan yang dihadapi untuk masuk ke pasar global. Terkait produk yang dapat masuk ke pasar global, Yoga menyampaikan bagaimana potensi tersebut sangat luas. Yang mana, produk yang bersifat industri, UMKM, memiliki peluang yang cukup besar disesuaikan dengan pasar yang cocok untuk tiap produk. Sebetulnya produk untuk masuk ke pasar global itu sangat luas ya, baik produk yang sifatnya industri, kemudian juga industri yang level UMKM pun juga peluangnya cukup besar. Kemudian ini tergantung nanti pasar mana yang akan cocok untuk diterima produk-produk tersebut. Secara umum dengan adanya FTA dan CEPA yang kita punya, ini sudah memberikan keterbukaan akses pasar secara lebih luas. Jadi kira-kira misalkan ada satu perjanjian FTA itu memberikan penghapusan atau penurunan tarif hingga 90% dari total produk yang kita punya. Jadi ini kan peluang bagi semua produk yang kita punya untuk masuk ke pasar global. Nah, tinggal nanti dari industri kita, dari pelaku usaha kita, sejauh mana bisa menyasar pasar yang tepat. Sebagai informasi, terkait dengan konsultasi untuk wilayah Jakarta, Kemendak membuka layanan di Gedung 1 Lantai 4 Kemendak atau di nomor Headline 0811 1827082 atau di 0811 1627084. Untuk wilayah Jawa Barat, berada di Balai Motekar Bandung, lantai 3 atau di nomor Headline 0813 12666631.
Wilayah Jawa Tengah, bisa datang ke Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lantai 3 atau nomor headline 08522 2543 1055 atau di 0822 2543 1066.